Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum lanjut masuk ke materi, gua akan absen terlebih dahulu ya. Santi Pratiwi, Hadir, Bu. Julia Tika, Hadir, Bu. oke, hari ini hadir semua ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah virus. Ada yang tahu apa itu virus? Penyebab penyakit Penyakit, oke, Cynthia. organisme kecil. Jadi virus itu adalah virus merupakan organisme parasit yang membutuhkan inang untuk dapat bertahan hidup. Nah, apakah virus ini dapat bertahan hidup apabila tanpa inang? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena virus ini hanya dapat hidup apabila ia menempel pada makhluk hidup. Jadi virus ini harus menempel pada inang untuk dapat hidup. Kenapa? Karena pada sel inang ini virus dapat bereproduksi dan juga mendapatkan enzim untuk proses metabolisme. Nah, yang selanjutnya nih, virus bukan sel hidup sehingga virus disebut sebagai partikel. Lalu ada virus ini merupakan agen infeksius yang berukuran kecil yang dapat berkembang biak pada sel hidup yaitu hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, yang disebut sel inang tadi itu bisa berupa hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Nah, virus ini juga tidak dapat bermetabolisme sendiri. Selanjutnya, nih, ada karakteristiknya. Yang pertama yaitu ada ukurannya sangat kecil. Ukurannya yaitu ada sekitar 25 sampai dengan 300 nanometer. Yang selanjutnya bentuk peralihan antara benda mati yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Sebenarnya virus ini dibilang makhluk hidup bukan, makhluk mati juga bukan, karena dia dapat dikristalkan, maksudnya karena dia tidak memiliki sel sehingga dia dapat dikristalkan, dan dia juga bisa berkembang biak apabila ia menempel pada tubuh inang. Yang selanjutnya yaitu tidak memiliki inti sel, membran plasma dan juga sitoplasma. Nah, selanjutnya ini hanya dapat hidup dan berkembang biak pada makhluk hidup saja. Nah, selanjutnya ada struktur virus. Lanjut. Nah, ini ada struktur virus nih. Nah, struktur virus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian kepala, leher, lalu ekor. Detailnya bisa selanjutnya. Nah, di bagian kepala nih, di bagian kepala itu ada asam nukleat yang berbentuk DNA atau RNA, yaitu sebagai materi genetik. Nah, selanjutnya ada kapsid. Nah, kapsid ini sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang ada di luar. Nah, selanjutnya ada di bagian leher. Nah, bagian leher itu fungsinya sebagai penyambung atau penopang antara kepala virus dan juga leher. Nah, selanjutnya ada ekor virus. Nah, ekor virus ini sendiri fungsinya untuk seluruh ekor untuk memasukkan RNA atau DNA ke dalam sel inang. Selanjutnya ada serabut ekor untuk menempelkan tubuh virus. Nah, selanjutnya ada jarum penusuk untuk memasuki sel inang. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya, dengar kalau virus itu bersifat patogen. Patogen itu oke. Jadi kenapa virus disebut patogen? Patogen itu adalah organisme kecil yang menyebabkan infeksi atau biasa juga disebut dengan kuman. Nah, contohnya ibu akan ambil penyakit toxoplasmosis. Nah, penyakit ini terdapat pada kucing biasanya. Nah, penyebarannya itu dilakukan bisa melalui kotorannya atau fesesnya. Nah, penyakit ini bisa menular pada manusia. Nah, gejalanya itu seperti demam, sakit kepala, pembengkakan pada leher,
dan juga sakit tenggorokan seperti itu bilang, kalau bisa dipahami. Oke, berikutnya ada jenis-jenis virus. Ada asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus DNA ini bentuknya rantai ganda berpilir, sedangkan untuk RNA bentuknya adalah rantai tunggal. Contohnya seperti ini, bisa dilihat anak-anak. Nah, untuk DNA ini ganda, artinya ada satu, dua. Sedangkan untuk RNA tunggal, yaitu rantainya hanya terdiri atas satu saja. Nah, berikutnya yaitu ada DNA dan protein virus ini mengkonstruksikan diri menjadi virus baru. Sedangkan untuk RNA ini mengalami transkripsi menjadi DNA dan masuk ke sel inang. Selanjutnya, nah ini ada virus DNA. Virus DNA itu bentuknya bisa berupa adenovirus, bisa dilihat gambarnya di depan. Lalu ada Bacteriophag T4, lalu ada Varicella zoster virus, selanjutnya ada human papillomavirus, lalu ada herpes simplex virus. Selanjutnya, nah ini virus RNA. Virus RNA itu berupa virus HIV, ada influenza, virus hepatitis, lalu ada poliovirus dan coronavirus. Nah, coronavirus yang sudah kita alami sebelumnya ini termasuk ke dalam virus RNA. Selanjutnya ini ada dampak virus. Nah, dampak virus ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam dampak positifnya. Yang pertama yaitu ada untuk pembuatan vaksin. Yang kedua ada untuk pembuatan antivaksin. Ada sebagai alat pembuatan insulin. Lalu ada mengendalikan terhadap sel kanker. Nah, selanjutnya ini ada dampak negatif dari virus. Dampak negatifnya itu ada menyebabkan penyakit pada hewan seperti virus rabies. Lalu ada menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti virus TMV. Lalu ada menularkan penyakit ke manusia seperti HIV atau AIDS. Yaitu seperti Ebola atau coronavirus yang dari virus RNA yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tadi udah Ibu sebutkan dampak positif dan juga negatifnya. Berarti setelah ini Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan cari masing-masing untuk penyebab COVID-19 dan juga penyebaran COVID. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan dan akan Ibu periksa satu-satu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Ibu rasa materi hari ini cukup sekian. Jika Ibu salah penyampaian, mohon maaf. Apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu setelah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.